Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lastri. 20 Semangat menit dari pagi sekarang Bu Bapak Lastri. Ibu. Hmm. Ya, semangat pagi Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Antoni Chin sebagai Global CEO MGI dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bram Setiawan yang selama ini tidak lelah memotivasi saya saat di Medan dimanapun ya, dan Bapak Febri yang selama ini sudah mengajari saya untuk presentasi, dan Bapak Haris dan semua segenap manajemen. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tim saya di Sulawesi, dimanapun berada, di Ponorogo, di Medan ya. Bapak Ibu ya, sebelum saya lanjutkan, saya mau kenalan dulu. Mungkin banyak yang belum kenal Bapak Ibu. Saya bernama tetap sama seperti kemarin, Ibu Sulastri. Saya punya anak satu, suami satu. Ya, tempat tinggal saya ada di Klaten. Bapak Ibu, sebelum saya masuk di MGI, Bapak Ibu, saya latar belakangnya adalah pengusaha pupuk organik yang saya distribusikan 90% di Sulawesi. Bapak Ibu, saat saya bertemu MGI, saya ditawarkan oleh Bapak Trianto, teman lama saya, berpisah tahun 2012, tahu-tahu nongol di tahun 2017 menyapa saya. Apa kabar Bu Lastri? Bu Lastri ada di mana? Ya, saya jawab saya di rumah, Pak. Akhirnya kita ketemu, silaturahim, cerita banyak sekali Bapak Ibu, belum mengenalkan saya tentang MGI. Tapi beliau sharing-sharing tentang bisnisnya Bapak Ibu, ya. Lalu di bulan Juli, ya, di bulan Juli saya bertemu lagi sama beliau dan beliau saya mintain tolong untuk apa? Untuk membenahi presentasi saya, Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, sebelum di MGI, saya setiap hari presentasi pupuk di mana-mana, di Sulawesi, di Ponorogo, di Kalimantan, dan sebagainya. Sehingga ketika saya presentasikan MGI, saya tidak canggung-canggung lagi Bapak Ibu. Tinggal mengganti judul saja. Tapi Bapak Ibu, luar biasanya di sini Bapak Ibu, saat saya dikenalkan MGI, perusahaan saya lagi melejit Bapak Ibu. Lagi naik daun, omset saya banyak sekali. Ya. Itu yang membuat saya agak bingung. Tetapi Bapak Ibu, saat dipresentasikan Bapak Itong, Pak Trianto, ya, nama bekennya Bapak Itong, beliau dari Palu, ya. Saat saya ajak presentasi di Sleman, masih ingat Pak Itong? Di Sleman, beliau berkata, Bu Lastri, saya mau titip slide 2 saja. Apa itu Pak Itong? Donasi Bu Lastri. Berpikir karena ini adalah sosial, sifatnya donasi, saya okekan saja. Silahkan Pak Itong. Lalu dipresentasikan Bapak Ibu, saya belum mengerti sama sekali. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, lain hari kita ketemu lagi, 10 hari kemudian pas bulan puasa, ditemukan lagi, kita ngobrol-ngobrol banyak, lalu saya diajak buka puasa bersama di Yogyakarta. Saat itu kayaknya MOM pertama kali yang saya hadiri, pembicaranya adalah Bapak Nur Anwar. Tepuk tangan dulu Bapak Nur Anwar. Ya, beliau mengisi materinya sangat luar biasa sehingga saya tertarik sekali. Saat itu masih pakai jas putih sama celana hitam, Pak. Ya. Itu akhirnya saya tertarik Bapak Ibu.
Di dalam perjalanan di benak saya sangat tertarik. Tetapi Bapak Ibu, saya kantongnya tidak punya uang. Karena apa? Uang saya dan Mbak Leti, ya, perusahaan kami adalah perusahaan join sama Mbak Leti. Beliau di sini kalau di perusahaan kami yaitu CV Lastindo Agribima, beliau sebagai komisaris dan kebetulan saya sebagai direkturnya Bapak Ibu. Kami berdua kehabisan uang untuk belanja pupuk karena pesanan sangat banyak sekali. Saya berdua sangat sedih Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Saat itu saya bicarakan baik-baik sama Mbak Leti. Saya rayu-rayu, Dek, BPKB mobilmu boleh dipinjam? Akhirnya Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak malu Bapak Ibu. Saat itu saya memang habis keuangan saya. Lalu dapat pinjaman sekitar 15 juta Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, saya dan Mbak Leti belanja langsung 7 titik. Ya, saya tidak tanggung-tanggung lagi. Setelah mendapatkan produk, Bapak Trianto langsung saya bawa ke Madiun Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu, saya temukan petani-petani saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bicara 10 menit hanya cerita donasi. Kami tidak pernah cerita bisnis. Pak Itong pun tidak pernah cerita kalau ini ada bisnisnya. Karena Pak Itong tahu, saya sudah malas dengan MLM, mulut lewat mulut. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, Pak Itong tahu ya, kita di Madiun presentasi laku 2 paket, alhamdulillah Bapak Ibu. Lalu kita bergeser lagi di daerah Madiun, ya, kita ada di sebuah bis ya, perusahaan bis. Di dalamnya di situ ada alat komputer banyak sekali Bapak Ibu. Lalu kita presentasikan donasi lagi di situ. Akhirnya Bapak Ibu, sekali lagi hanya kita ceritakan donasi, kita ceritakan produknya, lalu didemokan, alhamdulillah langsung kejual 6 paket Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Disitulah saya sangat berpikir lagi. Akhirnya dalam 1 minggu uang dari pinjaman tadi kita kembalikan Bapak Ibu. Ya. Setelah itu kita berpisah lagi. Habis Lebaran ketemu lagi sama Pak Trianto Bapak Ibu. Ya. Ya, ketemu lagi. Lalu saya ajak lagi Bapak Ibu untuk pertemuan ya. Ada lagi kita juga pernah dibantu sama Pak Nur Anwar ya, waktu dibuka bersama. Setelah itu selang waktu ada acara lagi di daerah Trucuk ya. Kita isi presentasi di ibu-ibu ya, di ibu-ibu ya dan bapak-bapak yang sudah pensiunan. Apa boleh dikata Bapak Ibu? Saya belum tahu MGI. Tahu-tahu Pak Itong pura-pura sakit perut. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata saya harus bisa presentasi. Akhirnya Bapak Ibu, saya presentasikan entah salah, entah tidak. Yang penting apa adanya saya presentasikan, saya demokan, langsung laku 3 paket. Luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak pernah jualan di situ, tetapi saya hanya cerita donasi. Bapak Ibu, berjalannya waktu, lalu saya bicarakan sama Pak Trianto, Pak, bagaimana kalau MGI saya bawa ke Sulawesi? Boleh, Bu Lasri sangat bagus. Oke. Akhirnya Bapak Ibu, sebelum saya ke Sulawesi, saya hadir lagi di acara peresmian Master Stockist Yogyakarta ya. Saat itu pembicaranya adalah Pak Bram Setiawan, Bapak Ibu. Di situ saya ternyata ditemukan oleh Bunda Eni dan Bapak Aryo, orang yang sangat luar biasa,
sebelum saya berangkat Bapak Ibu, saya diwajibkan harus silver. Nah, di situ Bapak Ibu, saya tidak tahu bisnisnya. Saya hanya ikuti apa kata apren saya. Saya berpikir lagi, untuk silver Bapak Ibu, saya tidak punya uang. Kembali lagi Bapak Ibu, saya terbentur dengan uang. Akhirnya saya rayu-rayu Mbak Leti lagi, BPKB mobil saya pinjam lagi Bapak Ibu. Akhirnya kami berdua bisa silver Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Lalu ada sisa uang 300.000 saya bawa ke Sulawesi Bapak Ibu. Untung tiket pesawat sebelumnya, sebelum puasa kami sudah beli. Bapak Ibu bisa rasakan bagaimana perih ketirnya hidup di tanah orang Bapak Ibu. Di tanah Bugis Bapak Ibu. Cuma bawa uang 300.000. Saya sempat gelisah, saya sempat bingung. Mbak Leti juga sempat bingung. Kak, gimana kita bisa hidup nggak di sana? Tenang deh. Allah Maha segalanya. Kita tidak akan punya rezeki. Pasti kita punya rezeki, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu sampai rumah kami di Kerawajo, ya kebetulan kami ada tempat tinggal dan kantor pupuk kami di Wajo, Bapak Ibu. Uang kami tinggal 100.000, Bapak Ibu. Bayangkan, hidup tinggal 100.000. Saya berpikir, bagaimana ini saya bisa ke Pinrang? Pinrang itu jaraknya luar biasa dari Wajo, sekitar 3-4 jam Bapak Ibu. Dan saya harus sewa mobil. Saya selalu percaya, saya yakin dari kekuatan sedekah yang diajarkan oleh donasi, ya, diajarkan oleh MCI Bapak Ibu. Saya yakin akhirnya saya pergi ke Pinrang. Di sana kita presentasikan Bapak Ibu, bla bla bla. Setiap hari saya 3 kali acara Bapak Ibu, pagi, siang, malam. Saya tidak punya uang sama sekali. Saya telepon sama Pak Itong, saya telepon sama Bunda Eni. Pak Itong bisa nggak bantu ke saya ke Sulawesi? Pak Itong saat itu lagi membangun Solo Bapak Ibu, jadi tidak bisa ikut kami. Akhirnya saya telepon Bunda Eni, bagaimana supaya saya bisa acara. Akhirnya saya ditarget oleh Bunda Eni. Bu Lasri, saya akan support Bu Lasri. 1 kali acara 10 paket. Yes. Saya tanpa ragu sekali Bapak Ibu. Saya presentasikan. Ya, saya presentasikan terus Bapak Ibu. 1 hari paling minim 1 paket. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa menyambung kehidupan saya Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, di sana saya berdua perempuan, tidak punya saudara. Saya yakin Bapak Ibu, bahkan ibu-ibu nggak akan mampu, nggak akan mau. Biar saya saja yang merasakan Bapak Ibu. Tapi berkat keyakinan saya Bapak Ibu, alhamdulillah, begitu saya presentasikan terus, saya waktu itu membawa 14 paket Bapak Ibu, dalam 3 kali acara, 2 hari habis. Akhirnya di rolling sama Bunda Eni. Disitulah Bapak Ibu. Ya, suatu ketika saya presentasikan di Pinrang, di pelosok sekali, yaitu di Desa Pakeng. Saya harus turun gunung, ya, jalan lewat kali, sungai. Di sana adalah petani-petani yang luar biasa. Mohon maaf, SDM-nya sangat rendah Bapak Ibu. Saya presentasikan donasi. Mereka hadir banyak sekali Bapak Ibu. Hampir 200 orang. 200 orang Bapak Ibu. Saya presentasikan bla 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 bla. Mereka ternyata nggak ada yang paham kalau donasi itu bersyarat. Sudah saya jelaskan, minus anak-anak 5 ke atas, usia 16 tahun ke bawah, dan penderita glaukoma semua umur. Mereka tidak paham Bapak Ibu.
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pokoknya yang hadir di acara dikasih kacamata, kata orang itu. Akhirnya Bapak Ibu, saya dikeluarkan parang Bapak Ibu. Parang, saya mau dibunuh berdua. Akhirnya Bapak Ibu saya berdoa, ya Allah kalau masih dikasih umur panjang, tolong lindungi saya. Akhirnya Bapak Ibu saya jelaskan pelan-pelan, akhirnya masyarakat tersebut mau mengerti. Saya janjikan, Pak, tolong besok anak-anak dikumpulkan. Jangan orang tua. Kalau orang tua pasti seperti ini. Tidak ada yang dapat donasi. Akhirnya Bapak Ibu mereka memahami. Ya, akhirnya Bapak Ibu saya minta pamit langsung pulang ke Kera Bapak Ibu. Dan saya tidak akan kembali lagi ke situ. Akhirnya sepanjang jalan saya berpikir, ini donasi harus saya sampaikan di kota, tidak bisa di desa. Bapak Ibu, saya akhirnya pagi-pagi telepon sama Pak Adar. Pak Adar bisa ketemu saya, Pak? Saya mau silaturahim. Akhirnya Pak Adar bilang, saya di rumah Bu Lasri. Oke. Akhirnya pas istirahat makan siang saya ke rumah beliau. Saya sodorkan proposal kami, Bapak Ibu. Langsung Pak Adar manggut-manggut, entah tahu atau tidak, yang penting karena kami sudah ada ikatan kerja ya dalam usaha pupuk, agrobisnis pupuknya. Alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Adar saya presentasikan, saya demokan ya, dan saya bilang, Pak, tolong Bapak kumpulkan petani-petani tak. Saya akan presentasikan donasi, Pak. Ini tujuannya bagus, mulia untuk menyelamatkan anak-anak kita dari buta. Akhirnya Pak Adar langsung mengumpulkan teman-teman kantornya Bapak Ibu. Salah satunya adalah Ibu Haji Besik, Ibu Fatma. Orang-orang inilah dari dua orang ini Bapak Ibu mau jalan. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu, Pak Adar saya ketemu, Bu Besik, Bu Fatma, tidak ada yang join. Karena apa? Bu Lasri, walaupun saya disembelih, darah saya tidak keluar. Artinya Bapak Ibu, terpuruk lagi tidak punya uang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, berkat kegigihan saya yakin, Pak, Bu, tolong kumpulkan orang saja. Ketika nanti akan laku, kita demokan produknya, kita sampaikan donasinya. Kalau laku, rezeki Bapak atau Bu Besik. Akhirnya mereka mengikuti Bapak Ibu. Kita akhirnya presentasikan Bu Fatma, ya Bu Fatma. Kami ketemu sama Ibu Ani Rahimah. Nah, Ibu Ani Rahimah adalah orang pertama yang beli Bapak Ibu. Ya, luar biasa beliau. Beliau seorang bidan saat itu. Dan sekarang Bapak Ibu, luar biasa beliau sudah all out di MGI. Bapak Ibu, ya, setelah kami presentasikan di situ, Bapak Ibu, laku langsung keuntungan langsung saya kasihkan Bu Fatma. Bu Fatma bingung, ini apa Bu Lasri? Ini keuntungannya. Langsung saya namakan Bu Fatma. Lalu Pak Adar, ya, Pak Adar juga begitu. Saya kasihkan keuntungannya. Mereka bingung. Saya tidak punya modal Bu Lasri. Ini uang apa? Ini halal Pak. Ini rezeki. Tak, ini keuntungan langsung. Langsung diambil. Begitu juga dengan Bu Besik. Saat itu mereka lagi terpuruk Bapak Ibu. Tapi saya yakin dengan menjalankan donasi ini akan membalikkan kehidupan kita semua Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, alhamdulillah kami lakukan siang malam selama sekitar 4 bulan Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah memberi rezeki kepada kami. Pak Adar dapat riwayat PCX, saya juga dapat, Bu Besik dan teman-teman yang lain. Lalu masuk ke sekitar bulan ke-8 Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Adar mendapatkan expander, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saat itu saya ditelepon sama Bunda Eni. Bu Lasri, sang Pak Aryo juga mengatakan, Bu Lasri, cepat keluar dari Sulawesi.
kakimu pincang. 1. Pak, saya tidak peduli kakiku pincang. Yang penting saya buktikan Pak Adar harus dapat dulu. Setelah itu Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Adar mendapatkan reward expander. Baru saya ekspansi ke Kendari. Lalu ketemu sama Ibu Rusmiati Pakan, Ibu Francisca yang dosen di Stikes ya. Di situ kami presentasikan Bapak Ibu. Saat saya dipandang sebelah mata Bapak Ibu, saya dikira orang promosi. Ngapain itu Ibu ke sini? Mau jualan. Saya sabar Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, setelah saya presentasikan donasinya, lalu Ibu Rusmiati Pakan bicara sama saya, Bu Lastri, mana kacamata yang paling bagus? Saya kasihkan M100 Bapak Ibu. Setelah dipakai kan, tidak mau lepas Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, Ibu Rusmiati Pakan adalah penderita glaukoma Bapak Ibu. Kata beliau, enak sekali ini kacamata. Gimana ini cara saya mendapatkan? Ibu boleh beli. Oh ini boleh dibeli? Boleh. Akhirnya Bapak Ibu, orang pertama yang membuka rezeki saya di Kendari adalah beliau, Ibu Ketua Ikatan Bidan di Kendari. Beliau adalah seorang ibu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ibu Rusmiati Pakan. Lalu kita diajak ke kantornya Bu Siska, ya. Kita presentasikan, akhirnya Bu Siska juga jalan. Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu, MGI saya presentasikan di Sulawesi, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, saya di dalam waktu 9 bulan mendapatkan reward 3 motor PCE. Bagi saya sebetulnya bukan rewardnya. Bagi saya seberapa saya banyak teman-teman di bawah saya bisa sukses dulu. Saya tidak memikirkan saya sukses dulu, Bapak Ibu. Ini adalah perjuangan saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu, MGI sangat luar biasa, Bapak Ibu. Tidak hanya memberi janji, bukti selalu diberikan. Waktu di anniversary Bapak Ibu, sebelum anniversary saya pernah telepon ke Pak Antoni Jin. Pak, mohon maaf atas kesalahan saya. Saya tidak bisa mencapai reward expander. Pak Antoni bilang, Bu Lastri, rezeki Bu Lastri akan datang dari arah manapun. Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu, di dalam acara anniversary yang ada di Jakarta, alhamdulillah saya mendapatkan mobil Ayla. Itu atas kebaikan dari Bapak Antoni Jin, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, ketika tangan kita di atas, Tuhan akan memberi rezeki kita yang sangat berlimpah, Bapak Ibu. Dengan berjalannya waktu lagi, Bapak Ibu, saya mendapatkan reward ke Filipina. Terus kita 2 menit ada lagi, Bu. reward berikutnya, Bapak Ibu. Ya, saya mendapatkan reward 3 liontin dan 2 turki, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, MGI perlu diperjuangkan dari sisi donasinya, dari sisi bisnisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, MGI sangat luar biasa. Mari bersama-sama kita perjuangkan ya supaya Bapak Ibu, anak bangsa kita terbebas dari kebutaan. Di MGI mengajarkan kita berbagi. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu meraih impian kita di jalan donasi. Yang kemarin cita-cita belum tercapai, impian tercapai termasuk saya. Insya Allah di tahun 2020 saya akan membeli rumah dari hasil bonus saya, Bapak Ibu. Mari kita peduli Bapak Ibu, sukses itu milik orang banyak Bapak Ibu. Ya, sukses bukan berarti ya kita bisa menjadi kaya raya, bukan.
harta bukan ukuran kesuksesan kita. Menurut saya sukses adalah seberapa banyak, seberapa jauh, ya, seberapa kita perhatian membantu teman-teman di bawah kita menjadi sukses, menjadi sejahtera di awal dan di akhir. Itu bagi saya, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita bergandeng tangan, kita selalu kampanyekan donasi. Insya Allah rezeki akan mengalir. Baik Bapak Ibu, itu sharing saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang selama ini berjuangkan. Ya, dan mari Bapak Ibu, ya, kita sama-sama merawat, ya, supaya MCA bisa hidup sampai 1000 tahun lagi. Baik. Amin. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya manusia biasa. Akhir kata, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi